Shalom saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Yeremia pasal 7 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Ini luar biasa, ini firman Tuhan. Tuhan mau tinggal bersama-sama di tempat kita atau di hati kita atau dalam kehidupan kita hanya apabila kita mau memperbaiki tingkah dan perbuatan kita. Maka tema ini, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka Allah akan tinggal bersamamu. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kita selalu mengatakan, Tuhan sertai kami, tinggallah bersama kami di tempat ini bersama-sama dengan anak-anak saya, keluarga saya, di tempat usaha saya, di kantor saya, dan lain sebagainya. Tapi masalahnya, apakah kita layak? Tuhan ada bersama kita sementara kita sendiri berperilaku tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan betah mau berada bersama kita sementara kita berada di dalam perilaku dan sikap yang bertentangan dengan kehendaknya? Jangan-jangan bukannya diberkati, malah dimarahin terus. Nah, inilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam nats kita, Allah berfirman melalui Nabi Yeremia menyerukan agar umat Israel bertobat dan memperbaiki jalan hidupnya. Pesan ini datang selama masa penuh gejolak yang ditandai oleh ancaman eksternal dan korupsi internal di tengah-tengah bangsa Yehuda. Ini adalah kegelapan yang terang-terangan yang melukai hati Tuhan. Padahal mereka adalah bangsa Allah yang syarat dengan firman Tuhan, tapi perilakunya membuat sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Ini menyingkapkan keterputusan antara praktek ibadah dengan perilaku etis sehari-hari. Dan ini sering kita hadapi. Di ibadah, di gereja, di kebaktian kita kudus dan suci seolah-olah tidak ada yang salah pada diri kita. Bahkan kita boleh menangis dengan menumpahkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita dan mohon pengampunan Tuhan. Sementara di diri kita masih melekat banyak rasa dendam, rasa yang tidak menyenangkan bagi banyak orang, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa bertobat dari perilaku seperti itu. Menggarisbawahi pentingnya transformasi sejati daripada sekedar ritual. Mereka secara keliru percaya bahwa kedekatan mereka dengan bait suci, gereja, memberikan perlindungan Allah kepada mereka, memperlakukan gereja sebagai jimat alih-alih mengenal Allah, tapi perilaku tidak mencerminkan kasih setia Tuhan. Sehingga Allah berbicara melalui Nabi Yeremia menegaskan bahwa pertobatan itu adalah kunci utama hadirnya Allah di tengah-tengah kita. Meskipun tidak ada manusia yang sempurna ya, tetapi pertobatan harus terus-menerus kita upayakan. Kata bertobat diambil bahasa Yunani metanoia, yang berarti berbalik 180 derajat. Dari satu sikap pandangan yang
yang kita pijak, 180 derajat kita tinggalkan. Nats kita hari ini secara khusus mengajak kita untuk memperbaiki tingkah laku secara total, serta perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, agar Tuhan berkenan tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi gereja dan perilaku adalah satu kesatuan, agar Tuhan berkenan hadir mencurahkan segala berkat dan pengampunan kepada orang-orang yang percaya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Tuhan berjanji jika umatnya berpaling dari perbuatan yang jahat itu, maka Allah mengizinkan mereka tinggal di tanah itu, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tapi bila tidak, mereka pun diangkut dari situ dan dimasukkan dengan orang lain. Tanpa kehidupan yang benar, Allah tidak akan melindungi, bahkan menghakiminya. Hal ini mengajarkan kita bahwa penyembahan sejati terhubung dengan cara hidup kita, serta memperlakukan orang lain dengan sesuai. Menekankan bahwa Allah menginginkan ketaatan dan kebenaran, jauh dari sekedar pengorbanan ritual. Bisa kita pintar bernyanyi, berdoa, bersaksi tentang firman Tuhan dan lain sebagainya, tapi belum tentu kita bisa meninggalkan kebiasaan buruk yang ada pada kita. Dan itulah yang membuat kontradiktif. Di satu sisi kita rindu kepada Tuhan, tapi di sisi lain kita meninggalkan Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, di zaman ini, film, serial, dan televisi mempertontonkan perilaku yang memalukan. Bahkan pelanggaran susila dan tidak bermoral dianggap sebagai lelucon. Dunia sedang mencoba meyakinkan kita bahwa tidak ada lagi yang bersifat dosa yang ekstrim. Semuanya dianggap biasa-biasa saja. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu waspada dan setia untuk firman Tuhan yang mengingatkan kita dari perbuatan lama kepada perbuatan baru. Bertobat dan memperbaiki kelakuan. Jangan pernah kompromi dengan dosa, sekecil apapun itu. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyucikan semua dosa-dosa kita. Kita mau meninggalkan itu supaya Tuhan mau tinggal di dalam diri kita. Ketika sikap yang memalukan dan kejahatan yang menyelimuti bangsanya dan mereka jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan ingatkan, mau enggak kamu ada bersama aku? Mau enggak aku tinggal bersamamu? Semua itu harus diganti, ditinggalkan. Karena itu kita harus menolak dengan tegas segala bentuk keberdosaan apapun. Tuhan Yesus mengatakan, kalau matamu kanan itu berdosa, congkel supaya kamu jangan jatuh ke dalam dosa. Karena adalah lebih baik punya mata satu masuk ke dalam kerajaan surga. Tangan yang kanan berdosa, potong, kakimu potong. Dan semua dari tubuh kita satu pun melanggar, itu lebih baik dikeluarkan dari tubuh kita. Di Matius 5:29 dikatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Artinya kita harus mengambil tindakan tegas ketika tergoda untuk berbuat dosa. Harus berbalik 180 derajat. Dan itulah yang disebut dengan pertobatan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, pesan renungan ini bagi kita. Melalui Yeremia, Allah memberi kesempatan kepada kita hari ini untuk bercermin pada diri kita. Adakah hal-hal
yang masih melekat pada diri kita, yang mengundang Tuhan benci dan tidak mau hadir di dalam kehidupan kita. Mungkin saatnya kita menyadari itu masing-masing, jangan menuduh orang lain. Maka kalau itu ada, pertobatan akan menuntun kita pada sukacita. Jika kita memilih untuk hidup dalam dosa yang tidak diakui, sukacita itu akan hilang. Tetapi jika memilih untuk mencurahkan perasaan kita dalam doa dan memohon pertobatan kepada Allah hari ini, maka kita akan memperoleh kembali tujuan hidup kita. Allah akan memulihkan, memberikan sukacita, dan akan membantu kita mengatasi semua persoalan kita, memperbaiki tingkah laku, dan memperbaharui sikap. Itu juga adalah harus dengan campur tangan Tuhan melalui Roh Kudus. Inilah makna menjadi orang Kristen yang sejati. Bertobat dan bersukacitalah. Selamat berjuang. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Kau menegur kami melalui Nabi Yeremia, di mana bangsa Israel waktu itu hidup dalam kemunafikan. Di satu sisi mereka dekat dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah dan ritual-ritual keagamaan. Mereka melakukan semua itu dengan baik. Tetapi di sisi lain perilaku mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan ada di tengah-tengah orang-orang yang berlaku tidak sesuai dengan kehendak-Mu? Bahkan Tuhan sangat membenci perilaku yang sedemikian, membuat Tuhan menjauh dari kami. Oleh karena itu kami diingatkan agar kami berefleksi, melaksanakan transformasi, pertobatan, pembaharuan hidup, agar benar-benar kami merindukan Tuhan dengan berperilaku sesuai dengan kehendak-Mu, agar Tuhan mau hadir dan tinggal bersama kami, dan dengan demikian kebahagiaanlah yang menjadi bagian kami. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami, bimbinglah kami bersama semua keluarga kami dan anak-anak kami, dan teman-teman sahabat kami dan kami sendiri, untuk selalu menselaraskan ritual dengan perilaku, sehingga Tuhan hadir senantiasa di dalam hidup kami untuk memberikan pertolongan, tuntunan, dan berkat serta kebahagiaan untuk kami nikmati. Terlebih itu karena sudah Tuhan lakukan di dalam Yesus Kristus, maka jangan lagi kami kiranya mencintai perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, tapi hendaklah kami berubah oleh pembaharuan budi yang sesungguhnya dimintakan oleh transformasi kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.